Melanjutkan episode sebelumnya, di tempat lain di dalam gerbang Jiangning Istana Kuil Sihir. Selama setahun terakhir ini, bisa dikatakan bahwa Lin Xin sibuk setiap hari. Tubuh dan pikirannya dikhususkan untuk membuat pil. Mengandalkan keberadaan Tungku Roh Jantung Api, dia membuat kemajuan yang cukup besar dalam hal alkemis. Lin Xin juga menggunakan dirinya sebagai subjek percobaan, meneliti selama lebih dari setengah tahun. Tanpa peduli dengan biaya untuk eksperimen ini, dia akhirnya berhasil beberapa waktu kemudian. Pil yang berhasil dibuatnya tidak mengandung batasan. Itu dapat dikonsumsi oleh seseorang di langkah apapun tanpa efek samping. Pada setiap satu pil akan meningkatkan energi spiritual internal seseorang sebanyak 100 unit. Bisa dikatakan bahwa tahun ini Lin Xin secara resmi menjadi ahli alkemis berkat sejumlah sumber daya berharga yang mereka kumpulkan. Tetapi tepat pada saat ini, suara cemas terdengar dari sisi lain pintu. Lin Xin, ada kabar buruk. Sesuatu telah terjadi pada Nona Li Xin. Mendengar tentang Li Xin, Lin Xin yang wajahnya terlihat sangat kelelahan karena membuat pil, dia segera berdiri dari kursinya. Berlari dengan kecepatan penuh menuju pintu. Setelah membuka pintu, dia segera melihat wajah yang dia kenalnya. Itu adalah Dian, seorang prajurit dari pasukan Li Xin. Apa yang terjadi dengan Li Xin? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Di depannya, Dian segera menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pasukan iblis baru saja meluncurkan serangan. Dan untuk melindungi tim, Li Xin berusaha untuk menghentikan musuh. Tetapi saat ini, dia mengalami luka yang sangat parah dan sekarang sedang menjalani perawatan. Mendengar itu, Lin Xin merasakan otaknya seolah akan meledak. Kemudian dia kembali bertanya, "Di mana dia? Cepat bawa aku padanya." Mendengar itu, Dian tanpa daya mengangguk kemudian berbalik dan berlari. Sedangkan Lin Xin mengikutinya di belakang. Setelah beberapa saat, dengan cepat Lin Xin mengambil langkah demi langkah, melihat dari jauh sosok Li Xin yang sedang tergeletak di tanah. Meskipun dia sudah menebak bagaimana situasi Li Xin saat ini, pada saat dia melihatnya secara langsung, air mata jatuh di luar kendalinya. Bahu kiri Li Xin terpotong, lengannya yang sudah terpisah membuatnya pucat setelah melihat pemandangan tersebut. Darah sudah berhenti, tetapi wajah Li Xin terlihat sangat pucat. Dengan tangan kanannya yang masih menggenggam pedang dengan erat. "Xin berjuanglah." Mengatakan ini, Lin Xin mengeluarkan sebuah pil lalu memasukkan ke dalam mulut Li Xin. Di depannya, Li Xin masih sadar. Melihat Lin Xin, dia memaksakan senyum saat dia berkata, "Idiot, kenapa kamu datang ke sini? Tempat ini berbahaya. Sangat dekat dengan garis depan." Mendengar itu, di depan Lin Xin dengan sedih menjawab, "Berbahaya? Lihat dirimu. Bagaimana aku tidak bisa datang untukmu? Kamu benar-benar bodoh." Setelah mengatakan semua ini, Lin Xin dengan kasar berbalik meraih Luxi dari depan. Kemudian dia berteriak dengan keras, "Kenapa kamu tidak melindunginya? Apakah kamu masih pantas disebut seorang pria?" Melihat mata merah Lin Xin, Luxi tidak menunjukkan perlawanan apapun. Membiarkan dirinya didorong, wajahnya sangat menderita. Sedangkan saat ini, di sisi lain Li Xin berteriak kepada Lin Xin, "Lin Xin, tenanglah." Mendengar itu, Lin Xin dengan cepat melepaskan tangan Luxi kemudian kembali ke sisinya. Dengan hati-hati meraih lengannya, dia lalu berkata, "Lin Xin, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu." Dengan berlinang air mata, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Long Hao Chen? Bahkan hatinya sendiri tidak dapat menerimanya. Di depannya, dengan lemah Li Xin kemudian berkata, "Dasar bodoh, kenapa kamu begitu khawatir? Aku cuma kehilangan satu tangan. Sekarang aku masih bisa bertarung." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan lebih jauh. Matanya tertutup, pingsan secara perlahan. "Bawa dia ke tempatku, aku akan mencari dokter terbaik."
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Xin segera berlari kembali. Para pendeta mampu menyembuhkan luka tetapi tidak dapat memasang kembali anggota tubuh yang terpisah. Lin Xin memiliki cukup obat yang bagus untuk menyembuhkan Li Xin. Tetapi untuk memasang kembali lengannya yang terpotong, dia masih membutuhkan dokter terbaik. 2 jam kemudian, Lin Xin berdiri diam di dalam ruangan dengan semua anggota dari pasukan Li Xin. Mereka tinggal bersama selama ini melihat dokter yang menyembuhkan Li Xin. Dengan seluruh upaya gabungan dari dokter terbaik, setidaknya lengannya diperbaiki kembali. Tetapi itu tidak akan pulih secepat itu. "Dokter, bagaimana kabarnya?" Lin Xin bertanya pada dokter yang menyembuhkan Li Xin. Di depannya, dokter tersebut kemudian menjawab, "Karena obat buatanmu, kami bisa menyambungkan tangannya tepat waktu. Tetapi saat ini, tubuhnya kehilangan banyak darah. Sekarang dia hanya butuh banyak istirahat untuk bisa pulih. Tetapi aku takut tangannya tidak akan bisa berfungsi normal lagi. Karena sendi, otot, dan sarafnya sudah terlalu rusak. Dia bisa hidup normal, tetapi untuk bertarung, dia pasti akan kesulitan." Setelah mengatakan itu, dokter tersebut segera pergi. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi tidak menyenangkan. Tidak ada yang ingin dikatakan, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Lin Xin sangat mengerti. Dengan karakter kuat Li Xin, pukulan ini sangat parah baginya. Di sisi lain, Luxi tiba-tiba berkomentar, "Lin Xin, aku minta maaf." Mendengar itu, Lin Xin menjawab dengan emosi yang tertahan di dalam hatinya. "Ini bukan salahmu. Itu semua karena para iblis itu. Sekarang tidak peduli apapun itu, aku pasti akan menyembuhkannya. Kalian semua pergilah beristirahat. Aku akan menjaga Li Xin sendiri." Setelah kalimat terakhir terdengar, Luxi mengangguk kemudian berbalik. Pergi bersama rekan-rekannya, dia meninggalkan tempat ini untuk Lin Xin dan Li Xin. Saat ini, Lin Xin duduk di samping tempat tidur dengan lembut dia membelai wajah pucat Li Xin. Kemudian berkata dengan suara rendah, "Xin, ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Andai saja saat itu aku berada di sampingmu, aku pasti akan melindungimu sekuat tenaga. Ini semua terjadi karena aku terlalu lemah. Sebagai seorang penyihir, aku tidak bisa bertarung di barisan depan untuk melindungi orang yang kucintai. Xin, aku sudah memutuskan. Demi dirimu, aku akan melanggar sumpahku. Di masa depan, aku akan belajar sihir penyerangan." Di tempat lain, gerbang kota selatan. Karena gerbang kota selatan hanya fokus pada mengobati para pasukan, mereka tidak bisa bertahan melawan pasukan iblis. Bahkan dengan bantuan pasukan yang dikirimkan oleh aliansi, mereka masih kesulitan. Saat ini, di atas dinding benteng kota selatan, berdiri seorang pendeta yang bahkan lebih kuat dari para prajurit, dan bahkan lebih pemberani dari para kesatria. Benar, itu adalah Simasian. Saat pertama kali Simasian menginjak medan perang, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Dan ketika kekuatan mengerikan dari bola cahaya dikeluarkan, mereka terkejut melihat bahwa seorang pendeta bisa begitu kuat. Bahkan di antara para prajurit dengan level yang sama, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Simasian. "Sima, serangan iblis akan datang." Seorang penyihir wanita berteriak keras di depan Simasian. Mendengar itu, Simasian berbalik, menunjukkan senyum kepada penyihir wanita ini, menunjukkan pemahamannya tentang situasinya. Dengan mengangkat bola cahaya, energi spiritual yang sangat tirani dari atribut cahaya meledak darinya. Melalui penggunaan dan pelatihan yang tak ada hentinya, keterampilan yang dapat digunakan dengan bola cahaya sudah tidak sama dengan aslinya. Simasian menyebutnya sebagai senjata yang paling berharga dan menciptakan serangkaian teknik yang kuat untuk menggunakannya. Sedangkan saat ini di tempat lain, gerbang pengusir iblis di dalam istana kuil assassin. Sebuah pertarungan terlihat sedang berlangsung. Dua sosok hitam saling bertarung dengan suara tabrakan yang terdengar di mana-mana. Setelah beberapa saat, suara tua terdengar. "Bagus sekali, kamu bisa bertahan di bawah seranganku selama setengah jam.
dan bahkan bisa melukaiku walaupun energi spiritualmu sudah habis. Meskipun kamu masih berada di langkah ketujuh, kemampuan bertarungmu sudah jadi yang terbaik dalam kuil assassin. Saat ini, di sisi lain, Chai-Er berdiri dengan dukungan tangannya. Kemudian dia berkata, "Kakek, bukankah kamu terlalu serius? Aku sangat kelelahan." Di depannya, Seng Yu menggelengkan kepalanya. Chai-Er yang melihat itu, dia segera bertanya dengan ragu, "Kakek, ada apa denganmu?" Seng Yu tersenyum tipis, maju dan membelai kepala Chai-Er, kemudian dia menjawab, "Kekuatanmu memang sudah bagus, tetapi kamu kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk seorang assassin." Dengan penasaran, Chai-Er segera bertanya, "Apa yang kurang dariku?" Di depan, Seng Yu menjawab dengan tenang, "Tentu saja itu adalah niat membunuh." Mendengar itu, Chai-Er terkejut, kemudian dia bertanya sekali lagi, "Kalau begitu, bagaimana caranya agar aku bisa berlatih untuk memiliki niat membunuh?" Seng Yu kemudian kembali menjawab, "Niat membunuh itu harus dikembangkan sejak kecil. Saat kamu kehilangan ingatanmu, kamu juga kehilangan niat membunuhmu. Senjata terkuat seorang assassin merupakan niat membunuh. Kemudian mencabut nyawa lawan dengan sekali serangan." Mendengar semua itu, Chai-Er menghentakkan kakinya ke tanah. "Kalau begitu, belum terlambat bagiku untuk mempelajarinya. Tetapi kamu tidak membiarkanku bergabung dengan medan perang. Bagaimana aku bisa melatih niat membunuhku?" Dengan ringan, Seng Yu kemudian menjawab, "Jangan terburu-buru. Mau melatih niat membunuh atau tidak, kamu dan pasukan Long Hao Chen pasti akan memasuki medan perang suatu saat nanti. Apakah kamu bersedia? Kalau tidak, aku tidak akan memaksamu." Mendengar ini, Chai-Er menjawab tanpa ragu-ragu, "Kakek, aku bersedia. Aku sangat ingin membantunya." Saat ini, di tempat lain, dalam kuil kesatria benteng pengusir naga. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen melangkah keluar dengan cahaya ilusi di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Akhirnya dia kembali ke dunia sekali lagi. Keluar dari gua ilusi, bahkan dia tidak tahu berapa lama sejak dia memasuki gua tersebut. Dengan menarik napas panjang, Long Hao Chen menunjukkan senyum lembut saat dia bergumam, "Kuil kesatria, aku telah kembali." Di sisi lain, suara langkah terdengar. Memalingkan kepalanya, Long Hao Chen melihat kesatria Mithril muncul di sampingnya, melakukan hormat kesatria. "Senang bertemu denganmu, Tuan Long Hao Chen." Melihat itu, Long Hao Chen segera membalas hormat kesatria. Kemudian kesatria Mithril itu kembali berkata, "Silakan ikuti aku." Setelah mengatakan itu, kesatria tersebut berbalik dan melangkah keluar. Dengan mengikuti di belakangnya, Long Hao Chen kembali ke kamar tempat dia tinggal ketika dia kembali ke markas kuil kesatria. "Silahkan tunggu di sini. Aku akan melaporkan kepada kepala aliansi terlebih dahulu. Aku juga akan memanggil ibumu." Setelah mengatakan itu, kesatria tersebut kemudian pergi. Di sana Long Hao Chen duduk di tempat tidur. Setelah beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu terbuka, terlihat seorang wanita yang bergegas masuk. "Hao Chen!" Baiyu berteriak dengan sangat cepat berlari ke sisi Long Hao Chen, kemudian dia memeluknya. "Bagaimana kamu bisa pergi begitu lama untuk pelatihanmu? Sudah 1,5 tahun. Apakah kamu tahu betapa ibu sangat mengkhawatirkanmu?" Melepaskan tangan putranya, dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Melihat itu, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum, kemudian dia berkata, "Ibu, aku juga merindukanmu. Maaf karena aku terlalu lama, tetapi sekarang aku sudah kembali." Tepat pada saat ini, pintu terbuka. Di sana Yang Johan perlahan masuk. Melihat sepasang ibu dan anak, dia tidak membuat suara apapun. Sebelumnya, dia mendengar Long Hao Chen dan ibunya berbicara, dan benar-benar tidak tahan untuk mengganggu momen berharga mereka. "Kakek Yang," ucap Long Hao Chen berdiri, segera menyapa Yang Johan, yang melambaikan kepalanya dengan sentuhan lembut tidak membiarkan dia membungkuk.
anak yang baik. Jadi akhirnya kamu keluar juga. Kamu benar-benar membuat kami khawatir. Silakan beristirahatlah dan temani ibumu untuk saat ini. Aku akan memberimu waktu 10 hari untuk beristirahat." Mendengar itu, Long Hao Chen tidak menolak keputusan tersebut. Memang 10 hari tidak bisa dianggap banyak. Tetapi ini mungkin satu-satunya saat dia bisa menemani ibunya untuk waktu yang lama di masa depan. "Ibu, bukankah kamu bertanya tentang Chai-er? Aku akan memberitahumu segalanya tentang dia. Chai-er sangat cantik, jadi aku berencana untuk menikahinya suatu hari nanti, supaya dia bisa menjadi menantumu." Di depannya, Bayu akhirnya mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. "Kamu anak kecil, belum genap 20 tahun, dan kamu berpikir untuk mendapatkan istri bagi dirimu sendiri. Tetapi itu hal yang bagus. Jadi kapan kamu akan memperkenalkan Chai-er kepadaku?" Di depannya, Long Hao Chen memandang Yang Yohan dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Melihat itu, Yang Yohan tersenyum, kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan diberitahukan kepadamu dalam 10 hari. Aliansi akan membuat beberapa persiapan untukmu. Sekarang kamu bisa merasa tenang. Rekan-rekanmu juga melakukannya dengan sangat baik saat ini." Mendengar jawabannya, Long Hao Chen sangat senang. Hari-hari yang menghangatkan hati berlalu dengan sangat cepat. Dan pada 10 hari ini, Long Hao Chen menemani ibunya. Meskipun saat ini, Bayu merasa sangat enggan. Dia melakukan yang terbaik untuk bersantai dan menikmati hari-hari ini bersama putranya. "Pergilah Long Hao Chen. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini aku akan menunggumu. Berjanjilah untuk melindungi dirimu sebaik mungkin dan kembali dengan selamat." Melihat mata ibunya berkabut karena air mata, Long Hao Chen diliputi kesedihan. 10 hari ini dihabiskan dengan kemewahan yang luar biasa. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin akan berlangsung selamanya, kecuali jika iblis telah dimusnahkan. Sebagai putra cahaya, dia tidak mungkin terus menghabiskan waktunya bersama ibunya. Dengan menarik 2 langkah mundur, Long Hao Chen tidak berani terus menatap mata ibunya. Dan setelah bersujud di tanah 3 kali, dia dengan cepat keluar dari kamar. Dia takut tidak bisa berpisah dengan ibunya jika dia tinggal terlalu lama. Di luar, melihat Long Hao Chen, Yang Yohan bertanya dengan senyuman, "Apakah ibumu baik-baik saja?" Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk dalam diam, tetapi ekspresinya sudah penuh tekad. Kemudian dia berkata, "Tuan Kepala Kuil, tolong segera berikan tugas kami. Aku juga ingin tahu kapan pasukanku bisa berkumpul kembali." Senyuman di wajah Yang Yohan segera berubah menjadi serius saat dia berkata, "Kamu seharusnya ingat apa yang dikatakan Seng Yu saat kamu berpisah." Di depannya, Long Hao Chen menjawab, "Tentu saja aku masih ingat." Yang Yohan kemudian kembali berkata, 1,5 tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah Kaisar Dewa Iblis menggunakanmu sebagai dalih untuk memulai perang suci ini, itu masih berlangsung. Sedangkan saat ini, Kaisar Dewa Iblis masih belum mengirimkan ahli untuk mencari jejakmu. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, syarat bagi pasukanmu sudah terpenuhi. Long Hao Chen sangat senang mendengar berita ini. Namun di depannya, Yang Yohan kembali melanjutkan, "Jangan terburu-buru, itu masih belum semuanya. Dari semua generasimu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuatanmu. Tetapi itu jauh dari cukup untuk melawan iblis yang kuat. Kamu seharusnya tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, kamu harus membuktikan kepada aliansi kemampuanmu untuk mempertahankan diri, jika kamu ingin kembali membentuk pasukanmu." Di depan, Long Hao Chen bertanya dengan penasaran, "Bagaimana aku harus membuktikannya?" Yang Yohan menjawab sekali lagi, "Itu sangat sederhana. Kamu harus mencapai 10 juta poin kontribusi melalui pembantaian di medan perang. Lalu aliansi akan mengizinkanmu kembali membentuk pasukanmu." Mendengar itu, Long Hao Chen sangat terkejut. Itu terlalu sulit. Yang Yohan mengungkapkan sedikit senyuman, kemudian dia bertanya, "Apakah kamu akan menyerah?" Namun di depannya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku tidak akan menyerah. Hanya saja ini akan memakan waktu yang lama. Aku khawatir aliansi tidak bisa menunggu begitu lama. Dengan begitu tenang, Yang Johan kembali menjawab. Perang sudah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun dan kemungkinan belum akan berhenti. Semua sumber daya yang terkumpul sejak ribuan tahun lalu tinggal tersisa kurang dari setengah jumlah aslinya. Sekarang, aliansi membutuhkan pasukan yang mampu menembus barisan belakang lawan. Tetapi jika kamu ingin melakukannya, kamu harus memiliki kemampuan yang sudah diterima oleh aliansi. Binatang milikmu tidak dapat digunakan di medan perang. Kamu harus pergi ke Gunung Suci Kesatria untuk memilih tungganganmu yang baru. Selain itu, kamu juga harus mengikuti ujian Kesatria Mithril. Dan setelah itu, kamu bisa pergi ke medan perang. Mendengar semua itu, Long Hao Chen mengungkapkan senyum pahit. 10 juta poin kontribusi. Jumlah ini terlalu besar. Yang Johan tidak mendesak Long Hao Chen untuk membuat keputusan. Dia hanya mengawasinya sambil tersenyum. Long Hao Chen telah mengasingkan diri begitu lama. Dia yakin bahwa kultivasi anak ini pasti akan meningkat pesat. Tetapi justru karena ini, Yang Johan tidak mampu membiarkan Long Hao Chen mempertaruhkan dirinya di dalam wilayah iblis. Untuk kuil kesatria, Long Hao Chen benar-benar sangat penting. Selama dia dibiarkan tumbuh, bisa diprediksi bahwa di masa depan dia pasti akan menjadi legenda baru untuk aliansi. Sebagai pemimpin masa depan untuk serangan balik bagi aliansi. Baiklah, keputusan ini aku terima. Long Hao Chen akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Tepat ketika Yang Johan mengungkapkan senyuman, kata-kata Long Hao Chen berikutnya telah mengejutkannya. Namun, aku tidak membutuhkan ujian Kesatria Mithril. Aku ingin mengikuti ujian Kesatria Armor Emas. Aku harap bisa mendapatkan salah satu armor emas yang mencapai tingkat epik. Mendengar itu, Yang Johan benar-benar terkejut. Hao Chen jangan bilang padaku kalau kamu sudah berada di langkah ke-8. Kali ini Long Hao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ya, aku telah menerobos. Jadi tolong izinkan permintaanku. Mendengar semua itu, Yang Johan merasa tidak percaya. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Tetapi dia sudah berada di langkah ke-8. Biasanya orang yang bisa mencapai di langkah ke-8 itu pada usia 30 tahun ke atas. Apa dia benar-benar melakukannya dalam waktu 1,5 tahun? Dengan susah payah, Yang Johan menahan kegembiraannya, lalu berkata dengan suara yang tegas. Hao Chen, kamu pasti sudah tahu kalau kekuatan seorang kesatria emas hampir setara dengan langkah ke-9. Jika kamu tidak lulus ujian ini, maka kamu harus tetap berada di tempat ini sampai kamu menyelesaikan ujiannya. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Di depannya, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, melihat Yang Johan dengan sungguh-sungguh saat dia berkata, "Kakek, aku sudah yakin. Aku siap mengikuti ujiannya." Melihat tampilan bertekad Long Hao Chen, Yang Johan mengangguk perlahan. Kemudian dia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengaturnya." Namun di dalam hati, Yang Johan diam-diam tertawa. "Dasar anak kecil, aku akan membiarkanmu bertindak sombong saat ini. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan pelajaran." Yang Johan memanggil kesatria lain dan menyuruhnya untuk membawa Long Hao Chen menuju ke dalam arena pelatihan di dalam markas kuil kesatria. Setelah Long Hao Chen dibawa ke sini, kesatria itu segera pergi, dan hanya dia yang tersisa di arena pelatihan tersebut. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang kesatria dengan perlahan memasuki ke dalam arena. Kesatria ini mengenakan armor di seluruh tubuhnya. Dibalut dengan helm, wajahnya juga tertutup. Di tangan kirinya ada perisai menara yang sangat tebal, sedangkan di tangan kanannya ada palu perang sepanjang 2 meter. Palu ini memiliki permukaan yang memantulkan cahaya, mengeluarkan kilau keemasan. Saat kesatria itu melangkah ke dalam arena, mata Long Hao Chen tiba-tiba terbuka. Segera berdiri, Long Hao Chen memberikan penghormatan kepada kesatria yang ada di depannya. "Salam kesatria emas yang terhormat."
Di depan, kesatria itu membalas dengan suara nyaring. Kemudian Long Ho Chen kembali berkata, "Senior, perlengkapanku sepertinya lebih baik dari milikmu. Apakah kamu tidak ingin menggantinya?" Di depannya, kesatria emas ini dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu tidak perlu. Yang penting kamu bisa mengalahkanku. Selama ujian jangan gunakan kekuatan tungganganmu. Hanya itu saja, tidak ada aturan lain. Aku akan bertarung dengan kekuatan penuh. Mari kita mulai." Cukup sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Jangan pergi dulu. Bang Sin mau bagi pulsa nih buat kalian penonton setia di channel ini. Emang gak banyak sih, tapi ya bisalah buat nambahin kuota kalian. Tenang aja, Bang Sin kasih 3 pemenang kali ini. Oke, gini caranya. Pertama, kalian harus udah subscribe channel ini. Kedua, cukup like dan share video ini. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan lupa komen sesuai dengan selera kalian. Dan tentunya pemenang diambil dari kolom komentar. Buat yang nontonnya telat, jangan takut ketinggalan. Bang Sin kasih waktu 3 hari buat kalian. Setelah itu baru kita undi komentar siapa yang akan jadi pemenang. Perlu diingat, 3 pemenang. Cukup sampai di sini. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.